Halo semuanya, selamat datang di Orasi, obrolan santai tapi asik. Dengan saya Josephine Arella yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dengan membahas topik yang tak kalah menarik. Topik kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan antara FOMO, insecure, dan kesehatan mental pada remaja. Yang tentunya kita akan mendengarkan paparan langsung dari dua narasumber utama, yaitu Kak Fiona Valentina Damanik MPSI dan juga Kak Vika Asri Dianingrum MPSI. Dalam kesempatan kali ini, kita akan sedikit menekankan pada masalah insecurity pada remaja dan juga mengenai perkembangan remaja, yang mengapa dapat menyebabkan suatu individu merasa FOMO. Nah, sedikit informasi, FOMO adalah kependekan dari Fear of Missing Out, yang merupakan perasaan akan takut ketinggalan. Dan perasaan inilah yang rentan terjadi pada berbagai kalangan, termasuk remaja. Nah, nggak usah berlama-lama, kita udah kedatangan narasumber pertama kita, yaitu Kak Fiona. Halo Kak Fiona, apa kabar Kak? Kabar baik, Josephine. Oke, oke Kak, kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu Kak, pandangan FOMO itu kira-kira di psikologi tuh ada nggak sih Kak? Atau menurut Kakak tuh pandangan FOMO tuh gimana Kak? Fear of missing out ya, FOMO itu Iya, tuh betul. suatu fenomena. Apakah di psikologi ada apa enggak? Kalau psikologi itu terbuka aja dengan berbagai fenomena gitu sebenarnya. Tapi apakah dia masuk dalam gangguan psikologis ya enggak? Karena kalau gangguan psikologis tuh udah ada bukunya tersendiri gitu. Tapi fenomena-fenomena ini juga bisa kita lihat sudut pandang psikologisnya gitu. Mengapa seseorang bisa menjadi sangat takut tinggal gitu, takut tidak seperti orang lain dan lain sebagainya. Dari psikologis melihat ketakutan ini mungkin banyak terjadi di anak-anak remaja gitu. Kenapa? Karena dia butuh keadaan eksternal untuk mendefinisikan dirinya. Kalau kita sering dengar masa-masa remaja itu adalah masa-masa penemuan jati diri gitu ya, atau pengenalan akan keadaan diri. Tapi karena dia si remaja ini tuh mendefinisikan dirinya dari eksternal, maka dia merasa jati dirinya itu adalah sebagaimana lingkungan bergerak. Jadi kalau dia sampai nggak tahu tentang lingkungan, wah dia takut sekali. Jadi apa dong saya? Kan saya adalah apa yang sosial harapkan atau apa yang sedang terjadi di sosial. Kalau saya tidak tahu, jadi saya apa? Nah itu dia jadi kebingungan identitas, jadi nggak tahu gitu. Maka menjadi pentinglah bagi seseorang ini untuk bisa selalu tahu dan selalu paham. Oke, tapi Kak, FOMO itu kira-kira ada hubungannya nggak sih Kak sama insecurity yang dirasakan oleh remaja dalam tahap mencari jati dirinya itu? Seorang itu akan menjadi secure ketika dia sudah tahu apa dirinya dan what to do, apa yang dia mau lakukan dengan kelemahannya, dengan kelebihannya. Kalau anggaplah misalkan bentuk dia itu adalah kotak gitu ya. Nah, dia tahu bentuk kotaknya itu akan pas kemana aja. Sehingga ketika ada lingkungan yang nggak pas, dia nggak akan berlingkaran misalnya gitu kan jadi nggak pas gitu. Dia nggak akan bertanya-tanya kenapa saya nggak cocok ya gitu. Tapi dia udah tahu bahwa oh mungkin itu memang bukan part saya itu adalah yang mirip-mirip dengan saya, yang sesuai dengan kelebihan dan kelemahan. Insecure suatu terminologi yang lebih kompleks lagi saya pikir, karena dia tidak hanya tertrigger. Jadi kalau kita bahas tentang triggernya itu nggak hanya dari sosial masa tertinggal, tapi dia bisa punya konflik yang mendalam antara dirinya sendiri dengan dirinya gitu. Merasa nggak yakin dan lain sebagainya. Kalau ditanya ada kaitannya, dinamika psikologisnya sih mungkin ya terkait, tapi basicnya atau dasarnya, seseorang insecure juga seseorang yang belum paham secara crystal clear, nggak belum jelas gitu. Dia mau bentuk ya masih jati diri tadi lah. Jadi Kak, untuk cara mengatasi insecure itu kira-kira gimana sih Kak supaya suatu individu itu untuk nggak insecure lalu juga untuk jadi nggak fear of missing out? Pertama perlu disadari, jadi bisa cek saya ini tipe orang yang secure, aman terhadap diri saya atau yang insecure gitu. Karena ada orang kita lihat dia insecure, tapi dia nggak sadar kalau dia insecure gitu. Dia merasa baik-baik aja menjalani kehidupan dengan FOMO dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi dia tidak akan bergerak. Tapi ketika seseorang tuh udah punya urge gitu, udah punya rasa kayak kok saya gini terus ya tiap kali lihat ini ngerasanya nggak enak, rasanya cemas gitu. Nah, maka dia sudah one step ahead dibandingkan seseorang yang belum sadar. Maka penting untuk kita mengedukasi diri kita. Digarap itu bagian pengetahuannya dulu, kognitifnya.
Karena knowledge is power. Kita bisa loh bergerak jadi secure. So, kenapa harus berada di sini aja gitu kan? Kita bisa jadi lebih baik gitu. Setelah disadari, baru dicek lagi secara spesifik. Karena mungkin setiap orang akan beda-beda. Kalau psikologis, terutama di klinis, sangat mengangkat individual differences. Contoh, misal ada dua orang yang FOMO dan insecure, Josephine dan Teresia. Satu, Josephine ini insecure-nya itu ya karena kalau dia ketinggalan, nanti dia nggak jadi nyambung ngobrol sama teman-temannya, terus jadi dicuekin, jadi nggak bisa, dan dia menghindari hal itu. Misalkan di Teresia, dia jadi nggak tahu tren yang terbaru atau teman-temannya tuh lagi ngapain, dianggap kuper gitu sama teman-temannya. Kok kamu nggak ke Bali sih? Kan kita semua ke Bali, misalkan kayak gitu. Karena di Bali lagi ada apa. Nah, itu kan proses mentalnya berbeda walau dengan satu term yang sama, insecure dan fear of missing out tadi. Nah, maka yang mau saya maksudkan adalah kenalilah versinya insecure kita. Apa sih yang kita dapatkan dari menjadi aktif untuk tidak tertinggal dari sosial kita? Apakah kita takut ditolak? Apakah kita takut menjadi tidak sama dengan orang lain? Atau kebutuhan apa sih yang terpenuhi ketika kita tuh jadi update? Dengan demikian, kita jadi bisa tahu secara spesifik bagian diri kita yang rentan. Nanti kalau udah tahu, baru kita mengerjakan satu hal. Misalkan cek kelebihan, cek kelemahan, oh ternyata saya rentan di sini, dan saya mau mengerjakan apa dengan kehidupan saya ini. Jadi lebih ke reflektif. Tadi tuh saya sempat ini juga, jadi ada namanya tuh JOMO, Joy of Missing Out, suatu sukacita yang didapatkan dari ketidaktahuan. Nah, nanti bisa dicoba juga gitu. Ya perlu refleksi-refleksi kecil untuk menyampaikan, oh capek ya gini terus, mungkin ada hal yang perlu diubah. Dan perubahan itu tuh perlu dibiasakan. Seseorang menjadi insecure dan menjadi FOMO tuh juga nggak tiba-tiba. Dia membiasakan dirinya untuk itu. Jadinya FOMO gitu. Nah, artinya ketika FOMO itu dibiasakan, kita bisa membiasakan kebiasaan yang lebih konstruktif. Cara untuk mengatasinya itu ya supaya nggak insecure yang berakibat dengan FOMO itu berarti kembali ke dalam reflektif diri gitu ya Kak? Iya, betul. Oke Kak, sekian tadi itu pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang dengan Kak Fiona terkait masalah insecurity pada remaja. Nah, saat ini kita akan berbincang dengan narasumber utama selanjutnya, yaitu Kak Vika. Kabarnya gimana Kak? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Kak, pandangan kamu dalam psikologi menurut Kak Vika itu gimana sih Kak? Oke, FOMO ya. Aduh, ini menarik banget sih FOMO ini. Karena juga lagi happening juga ya sekarang gitu. Iya. Misalnya dalam psikologi sendiri diartikan sebagai perasaan ketakutan akan kehilangan suatu situasi atau mungkin momen berharga yang melibatkan orang di sekitar gitu ya, baik itu mungkin teman atau mungkin kelompok tertentu gitu, ketika si individu ini absen gitu ya, atau nggak ngikutin dari interaksi tersebut. Jadi kayak mereka takut nih ketika ada sesuatu yang baru, mereka takut nggak bisa let in gitu di dalamnya gitu. Nah, mereka takut ada momen-momen yang mereka lewatkan nih gitu. Nah, ini kan memang biasanya terjadi di Gen Z dan Gen Alpha saat ini. Oke, berarti itu kembali ke kayak ketakutan diri sendiri gitu ya Kak? Oke. Kira-kira Kak, kenapa sih seorang pribadi itu bisa tumbuh menjadi seorang yang FOMO gitu? Karena ini kalau misalnya saya baca sih terkait sama generasi Z dan Alpha saat ini ya gitu. Jadi mereka ini kan hidup di situasi atau fase di mana semua pertumbuhan gitu ya, peningkatan teknologi itu kan cepat sekali. Ketika mereka masuk di dalam suatu lingkungan atau kelompok tertentu dan mereka nggak tahu, mereka jadi merasa ya ada sesuatu yang salah deh sama gue gitu ya. Karena mereka kok kayaknya gue nggak tahu apa-apa ya gitu. Padahal sebenarnya ini happening banget gitu. Dengan situasi yang berkembang pesat saat ini, mereka menjadi haus gitu ya akan sesuatu yang oke, kayaknya gue harus cari tahu deh, atau gue harus tahu sesuatu deh gitu. Kalau misalnya gue nggak tahu apa-apa, nanti gue akan dijauhin nih misalnya sama teman-teman gue gitu. Jadi kayak ada ketakutan-ketakutan seperti ini juga di dalam si individu ini gitu ya, yang membuat pada akhirnya mereka menjadi FOMO nih gitu. Mereka tuh kayak harus wajib gitu tahu semua dunia nih
lagi ada apa sih gitu ya, karena teman-teman sekitarnya juga seperti itu. Dari pergaulan juga sih bisa ini terbentuk. Berarti karena bisa dari dalam diri sendiri, lalu juga dari lingkungan pertemanan, yang akhirnya tuh bisa bikin seseorang tuh jadi merasa ketakutan gitu. Nah, Kak, Betul. untuk mengatasi ketakutan itu, ada nggak sih Kak, atau sesuatu gitu Kak, yang bisa dilakukan suatu individu untuk menghindari FOMO ini? Pasti adalah gitu ya perasaan-perasaan ketika kita ngerasa oh kayaknya gue nggak tahu apa-apa ya gitu, kayak wah aneh banget ya, atau gue hidup di zaman apa ya kok gue nggak tahu apa-apa gitu. Pasti adalah perasaan-perasaan seperti itu, tapi jangan menjadi berlebihan. Mungkin saat ini adalah bisa membatasi diri gitu ya, terutama membatasi diri dalam hal media sosial. Seringkali kalau di media sosial itu memunculkan hal-hal yang happening gitu ya, yang mungkin orang lain punya sesuatu tapi kita nggak punya. Hal itu yang pada akhirnya memicu si individu tersebut untuk pengen punya atau pengen tahu gitu. Kalau bisa dibatasi dalam melihat media sosial. Ketika mungkin bertemu langsung dengan seseorang harus bisa memberikan jarak ke dalam arti ya kita tahu mana nih kemampuan yang bisa kita lakukan dengan kemampuan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita tahu oh ini nih kemampuan gue tuh cuma sampai di sini, jadi gue nggak perlu memaksakan diri untuk terlibat lebih banyak gitu, atau memaksakan diri sesuai dengan teman-teman gue gitu. Jadi memang harus punya batasan antara diri sendiri dan juga dengan orang lain. Dan mereka juga perlu belajar sebenarnya untuk bisa memikirkan sih kayak dampak ke depannya seperti apa, baik atau buruk kan. Jadi penting untuk mengevaluasi diri sendiri tentang FOMO ini. Jangan sampai diri kita tuh jadi punya dampak yang kurang baik, misalnya bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Jadi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk diri kita. Berarti apa yang terjadi di schooling itu sebenarnya penting juga gitu Kak, tapi untuk itu juga harus membatasi diri gitu ya Kak. Betul, betul, betul. Oke Kak, sekiranya tadi pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Terima kasih Kak untuk waktunya. Terima kasih. Tadi kita udah mendapatkan informasi seputar topik pembahasan dari dua narasumber utama kita. Nah, untuk mendalami lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan saya, Margareta Meta, yang sudah mewawancarai sedikit dari mahasiswa-mahasiswa mengenai topik kita, yaitu keterkaitan antara FOMO, insecure, dan kesehatan mental pada remaja. Laporan Neta juga sekaligus akan menjadi akhir dari perbincangan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Arel. Baik pemirsa, saat ini saya sudah mewawancarai beberapa mahasiswa mengenai topik pembicaraan kita kali ini, yaitu FOMO dan insecurity. Kita langsung saja melihat cuplikan. Kalau pendapat gue tuh FOMO kayak ikut-ikutan orang lain cuman supaya nggak ketinggalan. Jadi kalau menurut gue FOMO itu tuh kayak kan fear of missing out, jadi kayak lu takut buat ketinggalan sesuatu gitu. Ya, menurut saya fear of missing out atau FOMO itu merupakan salah satu ketertinggalan ya, rasa takut dalam diri sendiri karena tertinggal akan hal-hal yang baru seperti tren atau berita dari orang-orang lain. Kalau untuk pengalaman itu ada pengalaman teman di kampus itu kan biasa ada organisasi himpunan sama BEM. Biasanya udah diperingatin untuk ikut satu aja, tapi karena semua temennya kayak yang lain ikut BEM sama HMD, akhirnya dia daftar dua-duanya dan akhirnya sekarang kuliah dia agak nggak kepegang jadinya. Sepengalaman gue sih kayak gue tuh orangnya bisa bilang ada FOMO, kayak misalnya teman-teman gue pada hangout, pada pergi, terus kayak misalnya gue nggak diajak atau gue lagi nggak bisa ikut. Nah itu gue kayak takut aja ketinggalan apa yang lagi diomongin, soalnya kan biasa misalnya mereka ngumpul pasti mereka ada ngomongin something, and gue tuh takut aja buat ketinggalan itu. Takutnya pas ntar kita ketemuan lagi kayak obrolan kita udah nggak nyambung lagi, gitu sih yang gue takut. Kalau pengalaman sih menurut saya ada sih. Saudara saya itu ketika ada tren baru, misalnya kemunculan sebuah merek handphone yang baru, dia merasa tidak ingin tertinggal dari teman-temannya. Jadi dia pengen merasa aku tuh harus memiliki ini juga, masa cuma temanku aja yang memiliki. Jadi dia pengen mempunyai segalanya yang teman-temannya miliki.
ada. Jadi karena takut ketinggalan kan, jadi makanya merasa insecure, terus akhirnya pengen ikut semuanya gitu. Menurut gue sih, misalnya insecure atau enggak, sebenarnya iya sih insecure. Soalnya kan kayak gimana ya, lu tuh takut ketinggalan. Terus misalnya ketinggalan pun lu akhirnya jadi kayak takut buat ngobrol lagi sama mereka, buat kayak nanya, kemarin tuh ketinggalan apa. Jadi kayak ujung-ujung pasti kayak rasa insecure sama diri lo soal karena lo ketinggalan tentang informasi atau obrolan yang sebelumnya gitu sih. Ya, pastinya ada sih insecure terhadap diri sendiri jika kita tertinggal dari teman-teman kita yang lain. Namun bukan berarti itu menjadi sebuah penghalang. Ya, kita harus memberanikan diri juga untuk bertanya kepada mereka supaya kita tidak tertinggal. Ya, itu dia hasil dari wawancara beberapa mahasiswa yang akan menutup topik pembicaraan kita pada kali ini. Saya Neta, pamit undur diri.